Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih memeluk agama Islam dan bisa bernafas sehingga hadir dalam acara diskusi kita kali ini. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak menuju surga yang paling tinggi, yang paling kita inginkan. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam diskusi kita kali ini. Pertama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Bidang Kurikulum SMK Negeri 3 Pariaman, Bapak Irfan Yudanur. Yang kami hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Nova Kurniati, berasal dari SMK Negeri 1 Pariaman. Yang kami hormati Bapak Tata Usaha dan Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah hadir dalam forum diskusi kita kali ini. Baik, untuk memulai acara diskusi kita, alangkah baiknya kita minta arahan sedikit dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dalam hal ini kepada Bapak Irfan Yudanur. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara calon guru penggerak. Dalam hal ini adalah saudari guru Indah Novianti SPD. Dalam hal ini dalam penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilimpahkan curahnya juga kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, terima kasih kepada Ibu Nova ya sebagai pengajar praktik. Kemudian kepada Ibu Indah Novianti sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian kepada Bapak Tata Usaha Bapak Haryadi dan kepada Bapak Ibu Majelis Guru di SMK 3 Pariaman. Dalam hal ini mari kita sama-sama membantu dalam program guru penggerak untuk Ibu Indah Novianti dalam penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Mudah-mudahan acara ini nantinya bermanfaat bagi Ibu Indah Novianti dan kita secara keseluruhan semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang lainnya bisa nanti mengikuti guru penggerak. Terima kasih atas kehadiran Ibu pengajar prakteknya Ibu Nova. Mohon dibantu ya Bu ya. Kita guru SMK 3 Pariaman untuk bergerak maju menjadi sekolah yang profesional, menjadi guru profesional juga dan menjadi SMK Negeri 3 Pariaman yang terdepan nantinya. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Irfan Yudanur yang telah memberikan arahan sebagai perwakilan dari kepala sekolah saat ini. Acara selanjutnya adalah arahan dari pengajar praktik. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Nova Kurniati. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Linda atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, ya, nama saya adalah Nova Kurniati. Itu guru dari SMK 1 Pariaman, mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi rahmat untuk bisa membimbing
Ibu Linda sebagai guru penggerak di SMK 3 Pariaman ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya hari ini kita berkumpul bersama itu adalah untuk membantu Ibu Linda, karena Ibu Linda itu dalam proses pendidikan guru penggerak beliau sudah belajar bagaimana membuat visi diri sebagai pendidik. Nah, untuk itu proses ini akan menjadi harapan buat kita untuk bisa menciptakan visi bagaimana sekolah ini benar-benar berpihak kepada atau berpusat kepada murid. Sehingga dengan adanya proses diskusi yang kita bersamai ini nanti itu akan tercipta cita-cita dan visi di mana sekolah kita akan menjadi atau mengembangkan sebuah pembelajaran yang menghasilkan siswa yang benar-benar bisalah merasakan nyamannya merdeka belajar tadi. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membacakan yang namanya menyampaikan susunan acara pertemuan, yaitu yang pertama pengantar tujuan diskusi. Adapun tujuan kita berdiskusi sekarang ini adalah itu mendiskusikan bersama-sama, kita duduk berdiskusi, boleh saling bertanya. Yang penting kita berdiskusi. Apa yang akan kita diskusikan adalah bagaimana cita-cita atau visi dari sekolah, warga sekolah tersebut terhadap murid untuk masa depan mereka. Ya, itu untuk tujuan diskusinya. Kemudian setelah itu kegiatan akan dilanjutkan dengan merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian agenda berikutnya adalah mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Jadi di sini nanti setelah dibentuk atau didiskusikan visi, kita dapatkan, kita cocokkan, kita sesuaikan dengan bagaimana visi atau bagaimana perilaku-perilaku baik itu dari guru-guru atau siswa atau peserta didik yang apakah benar sudah mencerminkan visi kita tadi. Lalu agenda selanjutnya adalah mendiskusikan kembali inisiatif perubahan apa yang dapat kita lakukan di sekolah kita ini, sehingga sekolah kita ini benar-benar membuat peserta didik itu merasakan mendapatkan kemerdekaan dalam belajar, sehingga sesuailah dengan kurikulum Merdeka Belajar tadi. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya di sini berharap sekali dengan adanya nanti diskusi forum ini kita bersama-sama bisa saling merefleksikan diri, di mana refleksi ini nanti akan berguna untuk menciptakan visi sekolah tempat Bapak Ibu sekarang bertugas, sehingga semua pihak saya harapkan, ya kami harapkan bisa aktif dalam proses diskusi ini, ya. Oke Bapak Ibu, untuk itu sebagai kelanjutannya forum ini saya berikan sepenuhnya kepada Ibu Linda. Kepada Ibu Linda kita persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Nova. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menampilkan presentasi kita hari ini yang akan kita diskusikan terkait itu penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, untuk yang pertama sekali saya ingin mengajak atau berbagi pengetahuan dari yang saya peroleh selama pembelajaran di pendidikan guru penggerak mengenai konsep pendidikan. Nah, konsep pendidikan di sini kita membahas konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah anak terlahir bukan sebagai kertas kosong. Nah, ini yang sangat berarti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa maksudnya? Bahwa anak itu bukan kertas kosong yang selama ini kita katakan anak itu terlahir tanpa ada bakat apa-apa. Nah, bahwa anak itu terlahir sudah memiliki
garis yang samar-samar, sudah memiliki kodratnya sendiri. Nah, makanya ada yang kedua. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun. Jadi tugas kita sebagai guru atau pendidik, kita menuntun anak sehingga kodratnya tadi bisa tercapai. Nah, tentunya kodrat yang positif. Nah, menuntun di sini terkait dengan poin yang ketiga, memperhatikan kodrat alam dan zaman. Nah, jadi kita diminta di sini untuk guru bagaimana kita menuntun anak atau mendidik anak saat ini sesuai dengan zaman mereka. Jangan kita menyamakan seperti kita yang dulu. Nah, kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mengantarkan anak selamat dan bahagia. Nah, jadi ujungnya adalah pendidikan itu berpihak pada murid. Nah, kenapa saya menampilkan ini terlebih dahulu? Ini pembelajaran yang kami dapatkan dan ini kita coba renungi bersama bahwa apakah selama ini kita sudah berpihakkah kita kepada murid? Sudah melaksanakan pembelajaran yang sesuai kodrat zaman, kodrat alam? Apakah anak kita sudah kita antar dengan selamat dan apakah kita sudah mengantarnya dengan bahagia, terutama mungkin bahagia dunia akhirat. Nah, ini untuk sebagai pengantar ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya tadi adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpusat pada murid, berpihak pada murid. Nah, untuk berpihak pada murid ini kita tentunya punya cita-cita bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di sini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kalimat yang ini, kalimat rumpang yang belum lengkap. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nah, sampai yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca, ya. Jadi kegiatan kita yang pertama adalah kita akan merumuskan cita-cita ini, cita-cita yang masih belum lengkap. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kami minta untuk memikirkan titik-titik-titik sesuai dengan pemikiran Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti tolong pemikiran Bapak Ibu kami minta dituliskan di sticky note ini. Dan untuk pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang. Nanti Bapak Ibu bisa menempelkan di sini. Nah, begitu seterusnya sampai pertanyaan ke-6. Jadi Bapak Ibu bisa menempelkan di sini. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Ada benar. Benar Pak. Dia siapa nih? Kurang ya, ambil. Ini untuk satu jawaban Bu Linda. Bu Linda. Iya. Ya? Satu kertas untuk satu jawaban. Ya, satu kertas untuk satu isian Bapak Ibu. Nanti untuk kertas yang kedua kita coba dengan warna yang berbeda ya, supaya lebih berwarna-warni. Masih satu pertanyaan satu Ya, jadi silakan untuk sticky note yang pertama, Bapak Ibu apa di dalam hati Bapak Ibu? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana murid-murid impian Bapak Ibu. Nah, Langsung jawab aja ya. boleh Bapak Ibu langsung tuliskan di sticky note, nanti Bapak Ibu boleh ditempel ke depan. Bagaimana murid-murid impian Bapak Ibu? Nah, kita kan sering berhayal tuh, seandainya murid saya seperti ini. Nah, apalagi sekarang dengan adanya pelajar profil Pancasila. Mungkin Bapak Ibu bisa mengaitkan ke sana. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh di mana enjoy-nya aja. baru. Isi dulu Linda. Masih Iya. kenapa sih? Susah. Ya, boleh. Mungkin Bapak
Bapak Ibu rasakan dari hatinya, saya memimpikan anak-anak yang seperti ini. Yuk, Bapak Ibu yang sudah boleh ditempel. Ya, nah ditempel ya pada poin pertama. Boleh menempelnya sesuai kreasi. Ya. Nomor 2 nanti kita percaya bahwa murid adalah, nah ini boleh nih Pak Ivan kita ambil yang warna berbeda ya, biar warna-warni kehidupan. Ya. Untuk yang kedua ini sticky note-nya kita pakai yang warna pink. Ya. Ya. Boleh, silakan. Langsung ditempel bisa? Boleh langsung ditempel. Ya udah ada lemnya tuh Pak. Kenapa warna pink ya? Iya. Cie. Oh ya, Pak. Ya boleh. Boleh. Hah? Enggak ya? 1 poin, 1 di sana Pak Yadi. Ya. Ini 1 kertas. Nih, untuk pertanyaan yang kedua Bapak Ibu kita pakai yang pink ya. Boleh Pak, ini ada lagi. Nah. Ya, untuk yang kedua ini yang pink. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah, nah, murid adalah sebagai apa kepercayaan Bapak Ibu. Ketiga tadi warna apa ya Pak? Ini aja lagi. Nah, Bapak Ibu percaya bahwa murid itu sebagai apa? Ya, boleh ditempel Pak. Ya. Bapak Ibu yang sudah boleh ditempel. Nomor 3, di sekolah kita mengutamakan. Nah, ini Pak udah diurut. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sekolah kita mengutamakan. Nah, selama ini Bapak Ibu kita mengutamakan apa di sekolah kita? Kita bercermin ke sekolah kita. Ya. Kita ada balik menurutnya di sampai lagi itu ya. Udah terurut tuh Bu. Ya, udah sesuai nomor tuh 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian seperti yang kanan kiri ya, yang sampai ini berarti ya. Di sekolah kita mengutamakan. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, kita sebagai guru mengutamakan apa nih Bapak Ibu di sekolah kita ini? Itu. Ya. Ya. Oh, di bawah ya. Ya, menurut keyakinan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irfan. Nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya. Nah, siswa kita sadar akan apa di sekolah kita ini Bapak Ibu? Iya. Olahraga ya Bapak Ibu ya? Udah berapa kali langkah tadi tuh? Iya. Kurus ya, di sini kurus ya. Iya, ini sekali olahraga. Kok di sini kurus? Langsing ilmunya. Kok mungkin dia ada sebenarnya. Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Siapa ya? murid di sekolah kita sadar betul bahwa muridnya kayaknya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadari? Yang sadarnya itu kita atau murid? Murid Pak. Murid di sekolah kita itu sadar akan apa? Nah, ya.
racun. Iya, murid kita sadar bahwa Iya, menurut kita. Berarti nomor kita sadar betul bahwa jago bagi kaya. ya, jadi apa yang Bapak Ibu rasakan tentang murid kita, murid kita di sekolah kita, sadar betul bahwa Di sebelah mana? Enggak, maksudnya kayak Iya. kan Iya. sadar bahwa Oh, itu bukan muridnya kan? Oh, nomor P, kakak nomor 3. Dan murid di sekolah kita sadar betul bahwa disiplin itu Nah ini yang penting. sebenarnya. ya, murid di sekolah kita sadar bahwa Sadarkan berdoa. murid Pak, subjeknya murid. Warga di sekolah Ya. kita, warga di sekolah ini yakin untuk Nah, baru pertanyaan kelimanya kita sebagai guru. Kita sebagai guru yakin untuk ya. Ya, kalau kita Tidak kak, aku disiplin dan kebekerjaan. Ya, boleh. kita warga di yang nomor 6-nya mana? Menang kita warga sekolah paham bahwa Nah, yang nomor 6 mana kertasnya? Boleh apa aja? boleh nomor 6 mungkin kita kembali ke Awal. awal lagi dah, Bu. Iya. Ada bicara Jadi kita yakin Ya. untuk Kita warga di sekolah ini yakin untuk sudah ketika sudah melihat peserta didik, kita yakin untuk berbuat apa di sekolah. Yang di nomor 5, Pak. Ah, ya, yang ini. warga sudah untuk berarti sebagai guru udah kak. Ya, kita sebagai guru dan warga sekolah. Guru lah. Ya, kita sebagai guru dan warga sekolah Untuk yakin merubah sekolah ini lebih baik. untuk berbuat apa? Ya, sesuai dengan pertanyaan yang di atas tadi. Serius kayaknya bapak-bapaknya ya. itu memikirkan masa depan sekolah. Iya, masa depan sekolah kita. orang yang Karena orang sudah- orang yang sudah cepat ini semua. Iya. Cepat tanggap bu. Yakin berdoa ya pokoknya. Dan sebetulnya kurang kesiswaan dan berhadapan dengan anak murid semua. Iya, jadi pas. Kita dan warga di sekolah ini paham Ya. bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Yakin. Kita sekolah yakin sekolah. Mana pertanyaannya? yakin untuk berbuat Iya. apa? Boleh kalau yang pertama yang itu dititip langsung. Boleh terhadap anak, ya. Dan tujuannya memang terhadap anak. Ya. Nah itu ya yang Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa oh yang lima itu nomor Kita 6. ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham. Ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa nah, boleh Bapak Ibu kaitkan ke pertanyaan atas tadi. Ya, Mungkin untuk dapat berubah, dikaitkan dengan impian kita tadi. menciptakan generasi. Nah, boleh gitu. Mau nggak? Mau nggak? Itu nomor. Ya. Ya. Kita sekolah paham bahwa Kita warga sekolah ini paham bahwa apa yang harus kita lakukan. Kembali ke pertanyaan di atas yang tadi, berkaitan dengan pertanyaan yang di atas. Iya. Sudah Pak Andre? Jawara nih Pak Andre sama Bu Pita. Iya. ada dia. Semoga jawabannya menarik.
Kurikulum Ya, bikin nanti mana? dari blognya ya. Rendah aja. Oke, susah. Terima kasih. Ditunggu di pintu rumah Dewan. Di bawah aja. Kurikulum dibikin yang mana? Iya lah. Ya, masa depan sekolah ada di tangan. Demi anak bangsa. Demi anak bangsa ada di tangan kepala sekolah dan perpanjangan tangan kepala sekolah. Berarti nomor 1 ini udah 2, 3, 4, 5. Oh, nomor 6 kita dulu. Kita dan warga sekolah paham bahwa Kitanya pribadi naik. kita pribadi dan warga sekolah ini paham bahwa Sekolah. nah, ya sekolah kita melihatnya sekolah kita aja Bapak Ibu. Ya, kita paham bahwa apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, terkait pertanyaan di atas tadi. Boleh makan dulu. Oh, boleh silakan Bapak. Ya, sambil menunggu. Ibu, Ya. Nah, kita sambil menunggu bapak-bapak yang belum selesai poin nomor 6, boleh dinikmati dulu snacknya. Tapi ya tidak apa. Iya, ternyata Bapak Ibu olahraga berapa langkah? Kali 2, kali 6. Jadi langsing. Jadi murid. Iya, mana Pak Wino? salah. Lipe jeno. Lipean. Ini ada lem. Ada lemnya. Iya. Oke. Baik. Nah, udah semua ya Bapak Ibu ya. Udah semua kayaknya ya. Ya mungkin sambil menikmati snack sederhana yang sudah disediakan, saya akan coba membacakan ya keyakinan atau impian Bapak Ibu tentang sekolah kita. Kita memimpikan murid-murid yang sudah punya karakter positif dibawa dari rumah. Ya, impian kita bersama ya Bapak ya Ibu. Beriman dan berilmu pengetahuan yang bermakna dalam kehidupannya. Kemudian menginginkan murid yang aktif dan berkarakter, cerdas, bukan kertas kosong. Pendidikan itu penting. Memahami aturan yang ada. Kemudian ini murid-murid di mana dia berada dan berkarya, dia tetap menanamkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian berprestasi, takwa, disiplin, patuh pada orang tua, agamais. Nah, kemudian menggali potensi yang dimiliki dan bisa menjadi murid berprestasi. Nah, kami akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimpulkan murid seperti apa sebenarnya yang kita impikan. Nah, dari tanggapan atau jawaban Bapak Ibu tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Bapak Ibu atau kita semua menginginkan murid yang berkarakter. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, berkarakter. Nah, karakter di sini didasari oleh yang saya tangkap tadi dari keimanan dan ketakwaan. Sepakat kita ya Bapak Ibu ya? Jadi murid-murid yang kita impikan itu adalah murid yang berkarakter, berlandaskan iman dan takwa. Nah, luar biasa untuk kita ya Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak bangsa yang akan melanjutkan kehidupan bangsa ini. Mantap. Tempat belajarnya guru dan guru tempat belajarnya murid. Ya, aksi-aksi. Murid adalah bukan sekedar kertas kosong. Murid adalah anak-anak yang menjadi tanggung jawab kita untuk diajarkan sebagai penerus bangsa di masa depan yang memajukan bangsa Indonesia. Siswa yang aktif dan memiliki kemampuan, makhluk Tuhan yang tercipta, ada bakat dan potensi. Nah, dari semua ini saya tangkap ini menuju satu arah. Kesimpulannya, kita percaya bahwa murid adalah terlahir bukan sebagai kertas kosong dan merupakan generasi penerus bangsa. Ya, sepakat ya Bapak Ibu ya? Kesimpulan kita bersama ini. Nah, dari pertanyaan nomor 2,
Kita percaya bahwa murid adalah bukan kertas kosong yang memiliki potensi sebagai penerus bangsa. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan disiplin dan kejujuran, akhlak dan kompetensi, kedisiplinan, kemudian ini kedisiplinan, kerapian dan kebersihan, kedisiplinan, mengutamakan kedisiplinan dan kebekerjaan. Nah, di sini lebih gampang kita ngambil kesimpulan atas keyakinan kita bersama bahwa di sekolah kita SMK Negeri 3 Periaman kita mengutamakan kedisiplinan. Itu kata kunci yang sama-sama mungkin kita ketahui dari sekolah kita bersama. Kemudian yang poin nomor 4, murid di sekolah kita sadar bahwa sanksi yang diberikan adalah membuat mereka lebih baik. Murid kita sadar bahwa aturan diterapkan, aturan-aturan dan disiplin sekolah. Kedisiplinan itu penting. Susahnya mengadaptasikan dirinya dengan sekolah. Kemudian tentang aturan kedisiplinan. Kedisiplinan itu perlu dan memiliki mental yang tangguh. Pendidikan di SMK 3 Periaman pasti merubah karakter seperti berjiwa korsa. Ya. Jadi dari pertanyaan yang nomor 4 ini bisa kita simpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa sekolah kita adalah sekolah yang mengutamakan kedisiplinan. Nah, itu yang bisa saya tarik dari kesimpulan atau jawaban Bapak Ibu semua dari pertanyaan nomor 4. Nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk mencerdaskan murid, berbuat menjadi lebih baik, kemudian menjadikan sekolah tempat menyenangkan, merubah prestasi didik Kara lebih baik, berkembang menjadi yang terdepan, dan bermutu dan berakhlak. Yakin untuk menjadikan siswa yang sukses, menciptakan murid yang berprestasi, terima dan diterima di dunia kerja. Nah, kesimpulan yang bisa saya tarik dari pertanyaan nomor 5, kita warga sekolah yakin untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mengantarkan siswa kita ke jenjang yang lebih baik lagi. Baik itu dunia kerja, baik itu jenjang perkuliahan ataupun berwirausaha. Nah, gimana, sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, kesimpulan kita dari poin nomor 5. Kemudian nomor 6, kita dan warga sekolah paham bahwa punya energi positif untuk sekolah. Kita paham perjuangan akan terus berkembang, mampu menciptakan warga sekolah, menjadikan siswa lebih cerdas, sekolah tempat untuk merubah pola pikir. Pekerjaan kita sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, kedisiplinan dan kepedulian hal utama. Paham dengan keadaan sekolah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kita dan warga sekolah paham bahwa kita semua berperan dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan dari sekolah yang kita tempati. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Nah, jadi dari 6 pertanyaan ini atau jawaban yang sudah Bapak Ibu buat, kita akan membuat sebuah cita-cita untuk murid. Jadi ini kalau kita baca tadi kan sudah lengkap ya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa menurut jawaban Bapak Ibu tadi ya. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita adalah sekolah yang disiplin. Kemudian kita warga di sekolah yakin untuk berbuat lebih baik lagi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita semua berperan dalam mengantarkan peserta didik ke jenjang yang lebih baik lagi. Berarti itu dia cita-cita kita untuk murid. Berarti kita bisa simpulkan dalam sebuah kalimat, ya. Ada masukan dari Bapak Ibu? Kita jadikan sebuah kalimat yang sederhana, cita-cita kita untuk murid dari kalimat yang sudah kita lengkapi ini. Cita-cita untuk murid. Ya Pak Weno kayaknya nih.
Ya Pak Beno. Ya. Lanjut Umi. Nah, gimana? Oh ya Bu Mita. Apa ya? Nah. Cita-cita untuk murid adalah menjadikan siswa yang beriman, bertakwa, serta selamat dunia dan akhirat. Ya, itu intinya ya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa kita buat kesimpulan di sini. Kita buat kesimpulannya di sini. Cita-cita kita untuk murid tadi, murid beriman dan bertakwa atau berkarakter tadi ya. Selamat dunia akhirat. Murid beriman Bertakwa. dan bertakwa. Ya. Bertakwa. Kalau kita kaitkan tadi, yang disiplin. Yang disiplin. Ya. Kalau misalkan murid cuma beriman dan bertakwa itu tuh akhirat Bu. Ya. Tujuan sekolah itu tuh menciptakan siswa yang cerdas, beriman bertakwa. Lalu itu Ya, kalau boleh. beriman bertakwa ke Surawaja. Terserah aja ya Pak ya. Itu Ya bagus Pak Pak Yani. cerdas dan berprestasi, cerdas dan berprestasi, baru beriman dan bertakwa. Ya. Beriman Gimana, Bapak Ibu? baru Ya. itu kan usul, cuma Ya, usul. kita kan diskusi Kalau ya, Pak beriman ya. dan bertakwa, silakan di masjid. Kita kan diskusi ya. Kita tidak ada yang apa, kita juga diskusi. Nah, jadi kita sama-sama merampungkan cita-cita untuk murid nih bahasanya. Jadi cita-cita untuk kita untuk murid. Iya, Sir. Terakhir. Memang betul-betul harus cerdas. Karena kita harus cerdas. Tapi sekarang banyak slogan-slogan yang mengatakan bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Kadang banyak orang ilmu tidak beradab. Ah ya, bagaimana ya? Apa yang lain? Jadi anak ini memang butuh Fondasinya. Iya, Fondasinya. itu. Ya. Setiap anak pasti cerdas karena sekian juta sel sperma yang berjuang masuk ke satu. Ya. Setiap kita sudah cerdas gitu, Ya, setiap kita bagus. sudah juara gitu Ya. kan. Jadi Gimana? Betul Bu. Ya, Pak Ya. Kalau orang yang beriman dan bertakwa belum tentu cerdas Bu. Kita murid itu harus cerdas dulu. Baru beriman dan bertakwa itu lah maksud cerdas dulu. Beriman dan bertakwa. Nah, gimana Pak Ya? Apakah beriman dan bertakwa itu sebenarnya sudah tersirat di dalamnya? Cerdas. Belum. Belum. Berarti sepertinya Cerdas duluan. ya, cerdas hatinya berarti ini. Ya. Seperti yang dikatakan Bu Mita, adab lebih tinggi daripada Ilmu. Berarti Adab di sini dulu. murid yang beriman dan berkarakter, Dan berakhlak. beriman dan bertakwa, Serta berpikir. Serta berkarakter. boleh Serta berkarakter. berkarakter. Nah, kita sesuaikan dengan ini tadi yang Disiplin, maksudnya. ya disiplin. Nah, Berkarakter dapat baik, menjadi generasi Berkarakter yang baik. bangsa Berkarakter yang baik. Dan menjadi bangsa. Disiplinnya perlu kita bayangkan. Boleh masukkan. Berkarakter kayaknya disiplinnya udah masuk ya. Ya. Beriman, bertakwa dan berkarakter menjadi sebagai penerus Iya, bangsa. Penerus bangsa. Nah, kayaknya singkat, padat dan jelas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sama-sama mengajak di sini bahwa ini adalah cita-cita yang kita inginkan. Murid beriman, bertakwa, berkarakter, ya, sebagai generasi penerus bangsa Indonesia kita nanti. Sehingga kita tidak meninggalkan generasi yang lemah seperti yang disarankan oleh agama kita. Nah, baik, ini kesimpulan dari cita-cita murid ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian dari cita-cita tadi coba kita lihat visi sekolah kita. Nah, ini kan cita-cita nih. Ya. Cita-cita kita bersama nih, ya. Kita lihat visi sekolah kita. Terwujudnya lulusan yang kompeten, kompetitif, berjiwa wirausaha dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita kaitkan dengan cita-cita kita bersama tadi, bagaimana dengan visi
kita ini, visi sekolah kita. Sudah tepat. Apakah menurut Bapak Ibu atau kita bersama visi sekolah kita ini sudah tepat atau rasanya ada yang mengganjal seperti ada kata yang perlu ditambahkan? Nah, ini kan kita kan diskusi ya Bapak Ibu ya untuk sekolah kita juga. Kalau kompetitif itu apa tuh Bu? Kompetitif ini mampu bersaing. Ya, kompetitif. Jadi mampu Kompeten bersaing. ahli di bidang. Kompeten ya ahli. Di dalam bidang. Ahli Ya, di ahli bidang. di bidang. Wirausaha berjualan. Ya. Berwirausaha, berjiwa wira usaha, mandiri di sini. Mandiri. Ya. Mandiri memperjuangkan hidupnya tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi dia tangguh di sini. Jatuhnya di situ tuh. Dan berkarakter. Jadi boleh kita cermati, ini impian kita tadi nih. Ini visi sekolah. Kira-kira visi kita ini sudah berpihak kepada murid kan? Nah, kan cita-cita kita kan tadi fokusnya ke murid ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kembalikan ke visi. Apakah visi kita ini sudah berpihak kepada murid? Sudah. Mana kira-kira Bapak Ibu? Sudah ya? Dalam kita murid kita tadi. Kompeten, cerdas saya seperti Pak Yadi bilang tadi. Cerdas, ya, kuat, kompetitif, bersaing dia ya, ya. berkarakter tadi sudah. Sudah. Nah, kemudian ditambah lagi dengan profil Profil Pancasila. pelajar Pancasila. Nah, jadi luar biasa berarti kita sepakati bahwa visi kita ini sudah berpihak kepada Siswa, murid ya, kepada siswa atau kepada murid. Berarti tidak perlu ada yang kita tambah di sini ya, Bapak Ibu. Oke, cukup. Nah, next kalau begitu. Oke. Ini tadi ya. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita yang kita tuliskan tadi? Berarti sudah ya? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Berarti tidak ya? Cukup. Nah, baik, karena Bapak Ibu dilihat sudah mulai ngantuk, dari tadi sudah ice breaking, Nah, kita di sini akan mencoba bermain tebak-tebak gambar dulu ya. Sudah pasti. Masih berpikir ya ternyata. Enggak. Nah, ini tebak gambar berarti masih berpikir ya. Gambar dua orang ini, Bu. Nah, Dua orang saling kita berhadapan. relax sedikit ya. Ya. Ya, tebak gambar. Kupu-kupu kayaknya juga. Dua orang saling berhadapan. Kata Pak Rian, dua orang saling berhadapan. Kalau yang nampak sama Bu ini kupu-kupu. Nah, itu Pak Kiri. Ya. Yang nampak sama Pak Weno kayaknya Pak Weno lama. Dua orang berhadapan. Dua orang berhadapan juga. Pak Weno biasa mendalam menganalisis gambar. Mendalam. Pak Irfan, dua orang yang berhadapan. Pak Yadi kayaknya ada yang lain di pikirannya. Boleh dah. Sama, Selain dua Bulan orang. sapi. Bulan sabit. Ya, logo PKS juga ada. Logo PKS. Pak Yadi apa nampak? Nah, kita tunggu jawaban Pak Yadi kayaknya Ini ada yang lain jawabannya. ada yang tersirat kayaknya. Gambar abstrak yang ada makna Iya. dari seninya. Ya, berhadapan ya. Nah, jadi dalam satu gambar ini kita bisa melihat bahwa ada beberapa gambar yang bisa kita tangkap oleh mata kita, tergantung terkadang perasaan hati kita. Iya. Tergantung terkadang sugesti orang lain. Nah, orang lain mengatakan kupu-kupu. Oh iya mah kupu-kupu. Nah, tergantung perasaan kita juga. Nah, jadi ini salah satu tes kejiwaan kita, ya. Kalau yang menggambarkan kupu-kupu ini disado dari salah satu penelitian yang menggambar kupu-kupu berarti dia jiwanya ceria. Ya. Nah, ini saya hanya membacakan hasil penelitian. Iya. Yang nampak bulan sabit, ya. kurang beruntung. Yang nampak bulan sabit, Coba lagi. ya, dia orangnya suka menyendiri dan suka juga berkolaborasi. Nah, itu dari yang dibaca. Ya, bulan sabit ada dua. Ya. Nah, yang ini yang berhadapan ini Pak Weno Mamet kayaknya. Pak Weno Mamet ya. Kalau orang yang berhadapan
itu lebih cenderung ke introvert. Orang Introvert tertutup tuh. dia Menyendiri. ada walaupun dia lebih senang bersama, ada kalanya dia lebih senang menyendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Itu dari yang saya baca. Benar. Ya, bukan Dari keluar di grup, jadi bukan dari Linda Novianti, dari yang dibaca atau referensinya lupa. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada yang salah, baik itu kupu-kupu, orang berhadapan atau bulan sabit, itu hanyalah sudut pandang kita saja. Jadi intinya di sini kita tidak perlu memperdebatkan satu gambar yang intinya cuma satu gambar, yang berbeda hanyalah sudut pandang kita. Ya, Bapak Ibu, dah ya? Oke ya. Bapak Ibu tadi bisa gimana kepribadian saya? Gambar yang lain ada, Bu? Ini dia nih. Satu lagi nih, sebelum kita lanjut nih. Gosok. Dari lampir. Wanita lagi menoleh ke kanan. Iya. Oh kayak ada lampir Dari lampir. Kalau dia nih wanita menoleh ke kanan. Enggak enggak. Orang tua bersedih. Sedih. Orang tua bersedih. Orang tua bersedih. Jadi ada yang nampak langsung kayak ratu lagi menoleh. Ada pandangan pertamanya nampak langsung kayak nenek sedang kayak diompong. Nah, jadi di sini lagi-lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Ya, Itu pada gue menoleh ke sini. Nah, Kalau perempuan cantik ini adalah dagunya, tulang tulang pipi. pipi. Tapi kalau nenek-nenek ini adalah hidung. hidungnya ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam hidup kita, dalam kita sebagai guru tidak ada yang perlu kita perdebatkan selagi itu hanya perbedaan sudut pandang. Ya. Nah, itu kesimpulan kita ya. Oke, kita kembali ke tadi ke visi. Bu Linda, Ya. tadi keterangan belum lagi Bu Linda. Yang nampak orang tua tuh gimana arahnya? Kamu saya kan apa? Kalau yang gambar kedua ya ternyata Bu Rini nunggu karakter ya. Hitam tentu. Ya, perasaan dan ini tadi kan bilang orang tua. mau ketua juga. Ya kan ini lampir seperti itu. Tuh, kebetulan kan ada lampir. Enggak kebetulan Pak. kalau dia jiwa muda, nanti yang nampak langsung ya. Apa tadi ratu tadi yang menoleh. Kita sedang mencari sekarang. Jadi itu hanya sudut pandang pertama kita melihat dan sekali lagi tergantung suasana hati dan sugesti. Nah, jadi gambar yang kedua di Sadul tadi tidak mencerminkan karakter tapi tergantung suasana hati dan sugesti. Nah, itu ya Bu Rini. Tidak masalah. Jadi bukan berarti Bu Rini nggak nampak gambarnya nenek tua, Bu Rini udah tua, bukan ya? Ya. Ya. Masih muda beliau ini. Ini lampir gitu. Baik. Bisa kita lanjut lagi Bapak Ibu. Izin ambil tisu sebentar. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Karena kita sudah tahu jiwa kita bagaimana tadi ya. Nah, ini kita tadi sudah membicarakan visi sekolah kita. Kita akan bertanya kepada diri kita, ya, kepada kita bersama dan kita diskusi bersama. Kira-kira masing-masing peran ini apa di dalam mewujudkan visi sekolah kita tadi? Peran siswa kita, bagaimana bagusnya? Peran kita sebagai guru, bagaimana? Peran kepala sekolah dan peran orang tua. Nah, kita mulai dari peran siswa nih Bapak Ibu. Kira-kira menurut kita siswa kita bagaimana? Apa yang harus dilakukan siswa kita supaya visi kita tercapai? Siswa Patuh dengan aturan. Patuh dengan aturan. Aturan. Ya, patuh dengan aturan bisa kita tuliskan di sini. Berarti ini siswa patuh ya, mematuhi aturan. Sebagai penggerak. Siswa sebagai penggerak. Ya, berarti siswa sebagai
penggerak dalam mewujudkan Visi. Ya, berarti siswa penggeraknya di sini. Intinya siswa mematuhi aturan dan harus ada siswa yang sebagai penggerak ya. Oke. Ada lagi dalam posisi siswa, Bapak Ibu? Kreatif, siswa harus kreatif nak. Siswa kreatif ya, Aktif. kreatif supaya dia kompetitif tadi, Iya. kompeten. Iya, Berarti di bergerak, sini masuk bergerak. siswa aktif, aktif dan kreatif. Nah, selanjutnya Siswa berprestasi. ya ada lagi atau kita lanjut ke Guru, lanjut ke guru. Kalau ke guru biasanya banyak nih karena kita terasa ya. Apakah kita sudah berpihak pada murid tadi? Nah, jadi kembali ke Guru pertanyaan itu itu. harus tahu dengan tanggung jawab sebagai pendidik. Ya mantap, setuju Bu ini. Guru harus mengerti, paham ya, Ya. paham akan Tanggung tanggung jawab. jawabnya. Nah, Datang lebih cepat, pulang lebih lambat. Atau sebaliknya. guru tanggung jawab. Datang lebih awal, Pulang paling akhir. paling akhir. Guru Ya. kasih soal. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ya. Oke, nanti kita sampaikan Datang pulang paling akhir, pulang paling awal. Datang tidak disebut, pulang tidak datang. Sampai di sekolah berdua. Guru menjadi pendamping Guru menjadi pendampingnya siapa, Mbak? yang akan digerakkan tadi siswa. Oke, guru menjadi pendamping ya. Maka ditanya pendamping siapa, Pak? Bukan pendamping yang di rumah. Guru itu aktif. Guru harus mampu memfasilitasi siswanya. Mantap. Kepala sekolah tuh. Nah, Kepala sekolah tuh. Salah tadi. Oh iya salah. Nah. Sebenarnya kalau untuk guru mungkin banyak, Banyak. banyak yang harus kita buat kan mungkin kertas ini harusnya penuh nih. Ya, penuh. Karena kita bisa mengevaluasi diri kita. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa pemikiran Ki Hajar tadi luar biasa. Nah, pemikiran Ki Hajar tadi luar biasa. Ada lagi tuh guru? Lanjut ke kepala sekolah. Lanjut dulu, kepala sekolah. Nah, kepala sekolah harus menyiapkan Kepala sekolah menyiapkan semua yang diperlukan oleh siswanya. bagi Mengawasi. memfasilitasi apa tuh jatuhnya? Sarana prasarana, olahraga. Kebutuhan siswa dan guru. Kebutuhan proses sekolah. pembelajaran. Boleh, proses bebas. Fasilitasinya tuh. Memfasilitasi Rekam ya. Memfasilitasi. kebutuhan Alat-alat PBM. olahraga. Nah, terutama PBM ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi nih untuk Bapak Kepala Sekolah kita Banyak Mengawasi. mengawasi. Lingkungan sekolah yang kondusif. Wih, Sip. mantap. Ada include saja. Iya. Yang dalam Saja saja. Ada include saja. ada tambahan ini dulu tuh tau. Kondusif itu loh dia kata-kata wali kota tuh mah. Lepas. Kondusif. Ya, kondusif. Berarti kalau kita ambil kondusif ini memang cukup Nyaman. Semuanya. Nyaman sudah masuk dalamnya. Ya. Kemudian interaktif sudah masuk Ya. semuanya. Kolaboratif sudah masuk Ah, juga iya. semuanya. Sekolahnya Jadi dengan satu kata Kondusif. kondusif. Nah, untuk Bapak Kepala Sekolah luar Ya, biasa. luar Satu biasa. kata yang sangat Kondusif. tajam Nah, dan luas ya, mencakup semua. Nah ini lagi nih Bapak Ibu yang terkadang sering kita lupakan peran mereka. Terkadang kita melupakan keterlibatan mereka, orang tua atau wali murid kita. Nah, kita lupa mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam memajukan sekolah. Kita biasanya memanggil itu jika ada kasus atau ada permasalahan. Kadang sebenarnya permasalahan sistem pendidikan juga Ya, baik Pak. yang membuat kita Lupa. orang tua itu sendiri yang lupa. Ya. Makanya sekolah gratis ini sebenarnya membuat orang tua itu abai terhadap pengawasan anaknya. Merasa semuanya udah include aja di sana. Merasa sudah kan udah gratis ya. Udah include aja.
Jadi kalau keluar uang sebenarnya ada lah rasa tanggung jawab yang tinggi. Berarti perlu kita tuliskan itu peran orang tua apa? Orang mengawasi, orang tua mengawasi. Kontribusi. Ya. Sama Kontribusi. yang mana dibayar anak Berkontribusi, satu lagi bekerja sama. Iya. Bekerja sama. Kolaboratif nah. Kerjasama. Ya, bekerja sama. Berarti yang pertama kontribusi. Anaknya dibayar anak ke sekolah. Pak Akbar di Ah iya. Pak Akbar sudah didenda 50 juta. penjarakan lo kan. Masih dalam proses kan, belum masuk penjara. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mendiskusikan perannya masing-masing. Nah, di sini kita kembali kepada siswa tadi ya Bapak Ibu ya. Tadi kan secara garis besar aja nih. Ya, tadi secara garis besar nanti kita lanjutkan mungkin saya sudah. Siap. ada dua Dua slide Lanjut dulu. Asal bahas. Nah, ya boleh. Ada kita tunggu dua slide masih ada. Selesai langsung. Nah, jadi Baru untuk salawat. mewujudkan ini kita butuh langkah konkret Bapak Ibu. Alam azan. Sekarang yang diminta kita mendiskusikan langkah konkret. Nah, jadi siswa itu memang mematuhi aturan. Konkretnya bagaimana supaya dia mematuhi aturan? Berarti tadi hadir tepat waktu. Ini diberikan yang konkret ya. Bisa kita Ya, dia tepat waktu, mematuhi Ya, disiplin. memahami peraturan yang ada di dan melaksanakannya. dan melaksanakan. Pahami dulu dan Iya. laksanakan. Nah, oke, berarti harus ada sosialisasi peraturan dari sekolah. Iya, betul. Nah, seperti sistem barista yang dia miliki. Nah, baik. Kemudian selanjutnya langkah konkret kita sebagai guru. Di langkah konkret di sini kan guru tanggung jawab. Nah, langkah konkret tanggung jawab, bentuk tanggung jawab itu Ya, bagaimana? mungkin itu apa namanya ya seperti tadi kata ini tadi kan guru tahu tanggung jawabnya. Jadi jangan apa namanya itu hidup ini kan memberi dan menerima gitu kan. Dan suruhnya anak orang tipe pagi ya kan, nanti awak tipe siang. Berarti kan dia coba perhatikan. Jadi anak berkeliaran yang disalahkan anak, harusnya kan yang disalahkan kita. Itu tadi mungkin salah satunya dari sekian banyak apa namanya tuh. Peran guru untuk mewujudkan visi dan misi. Ya, sepakat kita ya Pak Ibu ya. Peran konkret dari guru tadi tanggung jawab peran konkretnya adalah ya kita datanglah sesuai minimal di jam PBM kita. Ya, minimal di jam PBM kita. Nah, kemudian langkah konkret dari kepala sekolah kondusif. Nah, langkah konkret supaya kondusif. Bu, Ya, Pak sekarang Yani. kan koordinasi masih koordinasi ini menyatakan guru ini banyak. Apa ini guru di sekolah aja? Kayak guru silat, guru juga, guru mengaji, guru juga. Ya. Ini gurunya sebatas di sekolah. Ya, benar Pak Yani. Guru di sini yang kita batasi. Guru SMK 3, guru SMK 3. Guru sepeda, bukan predikat guru semua saya. Jadi guru yang kita bahas adalah guru di SMK 3. Guru silat itu praktis silat. Terima kasih Pak Yadi. Nah, langkah konkret kepala sekolah. Lanjut Belinda. Langkah konkret dari kepala sekolah. Tadi membuat suasana kondusif. Nah, kira-kira suasana kondusif itu bisa dicapai dengan langkah konkret yang bagaimana? Nah, yang Bapak Ibu rasakan nih sebagai guru, impian terhadap kepala sekolah, langkah konkretnya membuat Kepala sekolah kondusif. sering berdiskusi dengan guru. Harus sering berdiskusi dengan guru. Evaluasi ya. Evaluasi ya. Evaluasi. jam tuh mak. Kemudian saya yang terakhir, Seberapa nampak di tadi? baik orang ini azan ya. Itu boleh lewat ada kira ini. Iyo. Itu nanti mah. Boleh Bapak Ibu Jangan makan turun aja. dicicipi dulu. Malu malam. Tidak malu kayaknya.
sana. Itu aja yang kedua. Buka lah Ren. Berdua coba. Mengarah punya yang punya ini. Oh, cik sila. Bu Linda boleh izin sebentar. Boleh. Boleh sana. Sebentar. Ini memang sekolah. Iya. Ingin kira. Itu yang dengan mana? Lalu orang makan dia dah. Nama ada besar. Dah kosong juga ya. Batu jam celah ini. Akan nak saya. Sekolah lo kan? Kacang ada pil kok. Masih banyak nih. Menyilau nak aja deh sana. Ah, tengok. Menyilau ya tak? Lihat tak? Dek kan anu Fokusan. Sila lang aja. lampu. Itu di foto, sudah di foto. Dek lampu emang. Enggak menyilau. Nah, terima kasih Bapak Ibu masih semangat. Ini langkah kita yang terakhir. Apa inisiatif atau prakarsa perubahan yang akan kita lakukan untuk mencapai visi sekolah? Jadi namanya ada prakarsa perubahan. Jadi kita secara sistematis. Nah, ini izinkan saya untuk menampilkan sedikit Bapak Ibu. Nah, ini salah satu bentuk dari cara pembuatan prakarsa atau inisiatif perubahan. Namanya disingkat BAKJA. Jadi B-nya itu adalah buat pertanyaan. Jadi jika kita ada sebuah prakarsa atau inisiatif perubahan, oh maaf Pak Ipan kurang itu. Kita lanjut aja. Nah, di sini saya sebagai guru penggerak sesuai dengan visi sekolah, saya mengambil prakarsa perubahan atau inisiatif perubahan yang akan saya lakukan adalah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di sini langkah-langkah yang perlu saya minta masukan atau saran dari Bapak Ibu. Pertama, buat pertanyaan. Jadi untuk pembelajaran yang menyenangkan ini, saya bisa mencari literatur dari siapa saja, dari mana saja. Nah, siapa saja atau sekolah mana saja yang sudah melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sebagai referensi saya untuk langkah pertama melakukan
pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian di situ tentu perlunya kolaborasi dengan pihak sekolah maupun luar sekolah. Nah, langkah yang kedua di situ ada ambil pelajaran. Jadi di sini ambil pelajaran dari teman-teman atau rekan-rekan yang sudah melakukan praktik baik pembelajaran yang menyenangkan. Nah, di situ bisa kita contoh bagaimana beliau melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu sebelum kita melakukan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah G, gali mimpi. Nah, di sini kita bermimpi bahwa pembelajaran itu sudah terlaksana. Jadi ketika sudah terlaksana, apa yang perlu kita tingkatkan lagi? Apa yang perlu, apa yang mau kita dapatkan lagi jika itu sudah terlaksana? Jadi kita bermimpi, jika sudah menyenangkan, oh nanti saya maunya saya ada keterampilan baru lagi deh. Saya mau mencoba yang ini lagi, mau mencoba pembelajaran yang lebih seru lagi mungkin. Nah, itu gali mimpi. Kemudian langkah yang keempat ada J, jabarkan rencana. Nah, sudah tadi kita cari referensi, dapat contoh praktik baik dari teman. Nah, kemudian kita buatlah rencana yang akan kita lakukan. Di sini tentu membuat rencana tidak terlepas dari kolaborasi bersama teman sejawat. Nah, kemudian mendiskusikan atau menanyakan tentang siswa. Jangan lupa Bapak Ibu, siswa kita mau yang menyenangkan itu bagaimana. Nah, terkadang kita hanya menginginkan yang kita saja, tapi kita lupa menanyakan kepada siswa. Nah, ini yang saya buat, mungkin nanti ada masukan dari Bapak Ibu terkait rencana pelaksanaan pembelajaran menyenangkan. Terakhir, baru atur eksekusi. Nah, kalau sudah ada rencana, kita akan bentuk tim. Tim siapa saja yang bisa berkolaborasi atau yang memiliki kesempatan kolaborasi untuk kita ajak dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Kita sebetulnya dalam pembelajaran harus butuh tim, Bapak Ibu. Kita perlu ada guru memantau di dalam pembelajaran kita. Nah, kadang-kala kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu mungkin salah atau belum tepat. Nah, itu yang terkurang dari saya pribadi, bahwa selama pembelajaran kita jarang meminta rekan guru untuk memantau proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berkolaborasi dengan orang tua murid dan masyarakat. Sebenarnya dari ilmu yang saya peroleh, orang tua murid bisa kita ajak, kita sosialisasikan bagaimana peran komite terhadap sekolah, bahwa komite itu bukan hanya struktur kepengurusan menghadiri rapat, tapi intinya di dalam aturan komite di situ ada bahwa komite juga bertanggung jawab atas kemajuan sekolah. Komite juga perlu mencarikan dana untuk kemajuan sekolah. Nah, kita perlu belajar dari sekolah-sekolah yang komitenya sudah ada paguyuban orang tua. Dari alumni, komitenya menggalang dana dan terbangunlah sebuah sekolah dengan fasilitas yang diinginkan. Nah, begitu Bapak Ibu, rencana atau inisiatif perubahan yang saya buat. Nah, di sini mungkin kita perlu mendiskusikan sedikit atau ada masukan dari Bapak Ibu mengenai rencana kerja. Mungkin dalam perencanaan atau dalam atur eksekusi ada yang perlu ditambahkan, boleh Bapak Ibu? Iya. Gimana, cukup Bapak Ibu? Cukup, pas. Ya? Ya. Oh ya, udah cukup. Udah iya ya. Udah keren. Luar biasa. Karena dari tadi luar biasa. Ya. Nah, baik, jadi di sini mungkin bisa kita simpulkan bahwa cita-cita kita harus berpihak kepada murid atau siswa yang kita tuangkan melalui visi sekolah, yang kita jalankan melalui inisiatif perubahan. Kita ambil salah satu langkah kecil menuju visi sekolah. Apa yang mau saya kembangkan sebagai guru secara pribadi. Dan tidak terlepas dari poin terakhir ini, kolaborasi dengan siapapun yang terkait di dalam pembelajaran untuk memajukan pendidikan Indonesia. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran. Untuk semua, terima kasih atas waktu, pikiran, ya. Bapak Ibu luar biasa. Mohon maaf
Saya dari tadi sudah menyampaikan materi. Jika ada kekurangan dan ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada Ibu Bu Nova sebagai moderator dalam acara ini. Terima kasih Bu Rika yang sudah memfasilitasi diskusi ini. Satu yang ingin saya sampaikan adalah betapa senangnya Ibu Linda punya rekan-rekan yang akan bersama-sama saling bergotong royong untuk menciptakan sekolah yang memimpikan murid-murid yang berkarakter tadi. Terima kasih atas segala kolaborasi dan terima kasih atas segala kehadiran Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku foto bersama dah. Ya, foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu kita berkomunikasi dulu. Izin sebentar Nah, mana? Yo. Mana? Pinggir. Lalu lemari ini kita geser dikit. Nah, lu balik kita mau sekian kaki. Sekolah masih kosong. Lah. Yo. Bisa jadi ibu bapak-bapak gitu ya. Boleh. Nah, ini aja Bu Nova di tengah-tengah. Mas nih bapak-bapak. Bapak-bapak di sana tidak menutup wilayah bapak-bapak. Bapak wakil di sekali. Oh, seperti hitam. Bapak Rian calon Keko pindah ke pindah ke itu tempel-tempel yang ini kau dulu. Iya nampak juga stek nama. nama baru kita tanya. Itu boleh nih, ganggu dulu kan. Ibu peminat itu loh. Iya. 1, 2, 3. Mantap. Ganti gaya. Saya semangat ya semangat. 1, 2, 3. Sip. 1, 2, 3. Terima kasih. Tempel-tempelan. Ini pandai betul 1, 2, 3 Iya. Ini pas materi apa yang mana mau ngantuk. Masuk Korea. Sampai Anda bisa dulu atau menjongkoknya. Ini mantap nih. Mantap. 1, 2, 3. Semangat. Semangat pagi. 1, 2, 3. Oke, Terima kasih. Nanti terima kasih absennya nanti Siap, keren. Kita berdua nih. Ditinggal aja dulu. Dia ditinggal. Baca ulapan. Ada kan penggadangnya kok. Misur. Ini sayang Ibu Suryati. Ada yang penggadangnya. Besarnya. Oh, Cumeli. Namanya pada di sekolah. Di Tanjung Cumeli. Tadi udah pindah. Berarti ingatnya dulu. Sekalian sekalian. Tante nggak sengaja itu nama Ina minta sih ke kawan saya bisa tidur. Jadi kok Ina kosongan saya tapi nggak tahu saya bisa tidur karena rata-rata kan yang jadi sekalian saya bisa ambil nih. Terima kasih banyak Bang Irfan. Semoga sukses. Boleh kan? Siapin manis depan ya. Pan. Nanti datang ini tanggal 9 balik. 9 balik. 9 balik.
Kamis depan. Minggu lagi. Yang pacet loh. Oh nanti Noah masih Berarti betul loh. tenaga suara Anda tadi Nggak Mary. Potong saya bakuna, talabi melupo matiannya.